Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka sabilahu ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi kali ini kita masuk pada pembahasan yang baru, yaitu tentang syarhu tafsir kalimat tauhid. Penjelasan tentang tafsir kalimat tauhid, kalimat tauhid. Yang tadi diumumkan sudah selesai ya pembahasannya. Sekarang kita masuk pada penjelasan tentang kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ini penting untuk dipelajari karena tidak sedikit di antara kaum muslimin yang mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, tapi tidak tahu makna dan tidak mengamalkannya. Sehingga kalimat la ilaha illallah hanya sekedar dalam ucapan dan di bibir semata, tanpa mengetahui maknanya, tanpa diamalkan. Sehingga kalimat la ilaha illallah itu tidak bermanfaat. Dan ini kita ambil dari matan yang ketiga yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah atau Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Kita mulai dari matan yang pertama yang beliau bawakan. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala al-ma'na la ilaha illallah. Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, beliau ditanya tentang makna la ilaha illallah. Beliau ditanya tentang makna la ilaha illallah. Fa'ajaba biqaulihi, maka beliau menjawab dengan ucapannya, i'lam rahimakallahu ta'ala. Kata beliau, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, anna hazihil kalimata, bahwasanya kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, hiyal fariqatu bainal kufri wal islami. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwa kalimat ini, yaitu kalimat la ilaha illallah, itu kalimat al-fariqah, kalimat yang menjadi pembeda antara kekufuran dan Islam. Jadi kata beliau, ketahuilah bahwa kalimat la ilaha illallah itu kalimat al-fariqah bainal kufri wal Islam. Bahwa kalimat la ilaha illallah itu kalimat pembeda antara kufur dan Islam. Ya, antara kufur dan Islam pembedanya la ilaha illallah. Artinya orang yang berada di atas kekufuran, orang-orang kufar, mereka tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Adapun orang Islam yang ingin disebut muslim, maka wajib untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka ini pula yang kita lihat dari
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala mendakwakan kalimat ini. Bahkan sampai pamannya yang bernama Abu Talib yang membantu dakwah Nabi, yang membela dakwah Nabi, Islam apa kafir? Kenapa? Karena tidak mengucapkan la ilaha illallah. Membela dakwah Nabi, membantu dakwah Nabi, tapi karena tidak mengucapkan la ilaha illallah, maka mata ala kufri, dia tetap sampai meninggal di atas kekufuran. Ini la ilaha illallah yang menjadi pembeda bainal kufri wal Islam, antara kekufuran dan Islam. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, matan yang disebutkan tadi, kita menyebutkan penjelasan dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Beliau mengatakan, alhamdulillah wa illallah itu kalimat yang agung, kalimat azimah, kalimat yang agung. Khafifatun 'ala lisan, yang ringan atas lisan. Untuk mengucapin la ilaha illallah berat apa ringan di lisan? Berat kayak bawa 10 kilo enggak. Cuman la ilaha illallah, kalimat yang agung, ringan atas lisan untuk diucapkan. Wa hiya 'azimatun fil mizan, tapi berat dalam timbangan. Berat dalam timbangan. Bahkan kalau kita membaca tentang hadisul bitaqah, hadis tentang kartu, tentang kartu, yang ternyata di dalam kartu itu ada kalimat la ilaha illallah, itu ternyata lebih berat dari semua kesalahan-kesalahan yang dia lakukan di dunia. Cuman mengucapkan la ilaha illallah, itu mudah, ringan, tapi faqilah fil mizan, berat dalam timbangan. Kenapa? Li'annaha hiyal haqiqah, li'annaha fil haqiqati hiya madmunul Islam. Karena kalimat la ilaha illallah pada hakikatnya adalah madmunul Islam, intisari Islam, saripatinya Islam, yaitu la ilaha illallah. Walakin hazihil kalimatu, akan tetapi kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, laysat mujarradu lafzin, tidak hanya sekedar ucapan, kata beliau. Ballaha makna, akan tetapi memiliki makna, memiliki arti. Walaha muqtada, dan ada konsekuensinya. Walaha arkanun, dan kalimat la ilaha illallah memiliki rukun. Walaha syurutun, dan memiliki syarat-syaratnya. La budda min ma'rifatiha, yang harus dan mesti diketahui. Ini penting, tidak hanya sekedar ucapan saja la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi masih tetap pakai jimat. La ilaha illallah dia ucapin terus itu banyak, tapi di depan rumahnya, di depan tokonya dipasang apa? Batu, kemudian ada ikatan itu ditanam, tapi ngucapinnya la ilaha illallah. Bahkan orang yang dukun pun sebelum masuk ngucapin la ilaha illallah, ucapin itu. Berarti ini nggak tahu makna dan nggak tahu konsekuensinya. Maka kata beliau, walau kana al-qasdu mujarrad talaffuz biha sara kullu man yaquluha muslima. Kalaulah maksud dari mengucapkan la ilaha illallah hanya sekedar ucapan, lafaz,
maka jadilah semua yang mengucapkannya Islam, Muslim. Kenapa? Li'annahu sahula an yaqul la ilaha illallah, karena mudah mengucapkan la ilaha illallah. Wa yasiru musliman walau lam ya'mal syai'a, jadilah dia seorang muslim walaupun belum mengerjakan amalan sedikit pun. Maka kata beliau, fahadhihi kalimatun 'azimatun, maka kalimat yang agung ini, walakin laha makna, kalimat yang agung ini memiliki makna, memiliki konsekuensi, dan memiliki rukun, dan memiliki syarat-syarat yang mesti dikerjakan. Oleh karenanya kata beliau, fa innaha la tanfa'u illa ma'a wujudi hadhil mazkura, tidaklah bermanfaat kalimat la ilaha illallah kecuali dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan tadi. Jadi tidak hanya sekedar ngucapin la ilaha illallah selesai, enggak. Dia mesti tahu maknanya. Karena mengetahui makna la ilaha illallah itu termasuk rukun apa? Rukun apa? Rukun Islam yang pertama. Syahadatu an la ilaha illallah. Mesti tahu, wajib untuk mengetahui makna la ilaha illallah. Wa hadhil kalimatu, dan kalimat ini kata beliau, kalimat la ilaha illallah laha asma, memiliki beberapa nama. Minha, di antara nama-nama itu adalah annaha kalimatul ikhlas. Di antara nama-nama la ilaha illallah adalah kalimatul ikhlas. Disebut kalimatul ikhlas di antara namanya. Li annaha, kenapa dinamakan kalimat ikhlas, kalimat la ilaha illallah? Karena kalimat la ilaha illallah, kalimatul ikhlas ini tanfi syirka billah, menafikan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tusbitul ibadata lillahi azza wa jal, dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi dinamakan diantaranya kalimat apa? Kalimatul ikhlas. Kenapa? Karena menafikan perbuatan syirik dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lidzalika, oleh karena itu sumiyat kalimatul ikhlas, dinamakan kalimatul ikhlas, yaitu ikhlasut tauhid, mengikhlaskan tauhid. Mengikhlaskan tauhid, wa ikhlasul ibadah, dan mengikhlaskan ibadah, wa tajannub syirk billah, dan menjauhi perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala Allah katakan ya tentang kalimatul ikhlas ini, ya sering kita baca ya dalam salat, terutama salat witir, yang disebut dengan surat apa? Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ya, tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat la ilaha illallah juga dinamakan kalimatul ikhlas. Kemudian waktu sama kalimat taqwa. Kalimat la ilaha illallah juga disebut dengan kalimat taqwa, kalimat taqwa. Ini Allah sebutkan dalam surah Al-Fatah ayat 26. Tatkala Allah Subhanahu wa taala katakan tentang orang-orang kafir yang mereka jadikan dalam hati-hati mereka al-hamiyah, hamiyatul jahiliyah. Kemudian Allah katakan fa anzalallahu sakinatah, maka Allah turunkan ketenangan ala rasulih, kepada rasulnya, wa 'alal mu'minin, dan kepada orang-orang yang beriman, wa alzamahum kalimatat taqwa, dan Allah mengilzamkan, mengokohkan kalimat takwa kepada mereka. Lihat, maksudnya kalimat takwa di sini adalah kalimat la ilaha illallah kepada Nabi dan para sahabatnya. Kalimat takwa la ilaha illallah.
Karena kalimat ini kata beliau adalah yang akan menjadikan orang itu dia bertakwa. Takwa. Ya, dia menjadi orang yang bertakwa. Maka jadilah orang yang bertakwa, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, maka Allah akan taqihi minan nar. Allah akan menjaga, menghalangi dia dari neraka. Kenapa? Wali'annaha taqtadi a'malal bir. Karena kalimat takwa itu adalah kalimat yang mencakup semua amalan-amalan kebaikan. Li'anna taqwa, karena takwa kata beliau hiya a'malul bir wa ta'at. Karena takwa itu adalah amalan-amalan kebaikan dan amalan-amalan ketaatan. Maka kalimat ini, yaitu kalimat la ilaha illallah, juga kalimat taqwa, mencakup kullu a'malil birri wa ta'ah, mencakup semua amalan-amalan kebaikan dan amalan-amalan ketaatan. Kemudian yang selanjutnya, kata beliau kalimat la ilaha illallah, salah satu namanya juga hiyal urwatul wusqa. Urwah itu apa? Urwatul wusqa, tali yang kuat, yang kokoh. Ini Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Allah katakan faman yakfur bit-taghut, maka barang siapa yang mengingkari, mengkufuri at-taghut, sesembahan yang disembah selain Allah, wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka dia telah berpegang dengan tali yang kokoh, yang kuat. Tidak ada tali yang kokoh, tidak ada tali yang kuat daripada kalimat la ilaha illallah. Artinya kata beliau yakfur bit-taghut wa yu'min billah, mengingkari sesembahan yang disembah selain Allah dan beriman kepada Allah. Inilah makna la ilaha illallah, kata beliau. Annahu yakfur bit-taghut, bahwa dia mengingkari taghut. Taghut itu adalah sesembahan yang disembah selain Allah. Inilah makna la ilaha. Ini makna la ilaha. Wa yu'min billah, dan adapun beriman kepada Allah Ta'ala, hadza huwa makna illallah. Inilah makna illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makna yakfur bit-taghut, makna mengingkari, mengkufuri taghut, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, wa muqtada la ilaha illallah. Inilah inti daripada la ilaha illallah. Makanya disebut dengan al-urwatul wusqa, tali ikatan yang kokoh, yaitu kalimat la ilaha illallah. Jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau wa aidan hiya kama qala Syekh, dan ini juga yang sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Kata beliau kalimat la ilaha illallah juga al-fariqatu bainal kufri wal islam. Kalimat la ilaha illallah ini jadi pembeda antara kufur dan Islam. Faman qalaha aliman bimaknaha, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia mengetahui maknanya, amilan bimuqtadaha, dan dia mengerjakan apa yang jadi konsekuensi la ilaha illallah, dia amalkan, sara musliman, maka jadilah dia seorang muslim. Wa man aba ayyaqulaha, dan barang siapa yang enggan untuk mengucapkannya, enggak mau ngucapin, seperti siapa? Pamannya Nabi yang bernama Abu Thalib. Pertanyaannya, kenapa orang-orang dulu musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
nggak mau ngucapin la ilaha illallah. Kenapa? Kenapa? Karena mereka orang yang tahu makna la ilaha illallah. Mereka tahu maknanya karena mereka tahu makna dan mereka tahu bahasa Arab. Tahu maknanya. Kalau ngucapin la ilaha illallah berarti mereka meninggalkan apa-apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka enggan. Makanya kata beliau, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia mengetahui maknanya, dia mengamalkan konsekuensinya, dia muslim. Dan barang siapa yang enggan mengucapkan la ilaha illallah, atau qalaha walakin lam ya'lam maknaha, atau dia mengucapin la ilaha illallah tapi enggak tahu maknanya, atau qalaha wa lam ya'mal bi muqtadaha, atau dia mengucapin la ilaha illallah tapi dia tidak mengamalkan konsekuensinya. Jadi ada 3. Sama, dia enggak mau mengucapin la ilaha illallah, ini jelas ya. Atau dia mengucapin la ilaha illallah enggak tahu maknanya. Atau yang ketiga, dia mengucapin la ilaha illallah tapi tidak mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah. Ketiga kelompok ini kata beliau, lam yakun musliman, dia tidak menjadi seorang muslim hatta ya'rifa maknaha, sampai dia mengetahui maknanya, wa ya'mal bi muqtadaha, dan dia mengerjakan konsekuensi inti dari la ilaha illallah zahiran wa batinan, dengan zahir yang nampak dan juga batinnya. Lihat, ini berat ya sebetulnya. Kenapa? Karena tidak sedikit yang mengucapin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau ditanya, Pak, makna la ilaha illallah itu artinya apa, Pak? Kira-kira apa artinya? Hah? Ya kayak gitu, Ustaz. Yang penting ngucapin aja. Atau ya memaknai secara global la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, kalau ini pengertian ya makna atau arti dari siapa? Ya, Bang Haji ya. Tidak seperti itu. Mesti tahu maknanya. Mesti ya dia amalkan. Ya, agar dia menjadi seorang muslim muwahhidan yang bertauhid. Kenapa? Karena tidak ada modal yang paling penting setelah kita meninggal daripada modal mengetahui tauhid dengan baik dan benar. Dosa apapun, sebesar apapun, sebanyak apapun, kalau tauhidnya baik, tauhidnya benar, maka ini jadi modal dia mendapatkan apa? Peluang ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa Nabi di periode Mekah ya, itu dakwahnya orientasinya ke mana? Ke tauhid. Pembenahan tauhid, akidah, agar para sahabat yang diajarkan oleh Nabi itu tahu dengan baik dan benar kalimat la ilaha illallah, agar yakin, mengetahui maknanya dan diamalkan. Karena kalau tahu makna diamalkan kokoh dan kuat. Sehingga kata para ulama, satu orang yang bertauhid itu lebih baik daripada apa? Daripada ribuan orang yang tidak bertauhid. Kenapa? Karena orang yang bertauhid dengan tauhid yang benar, dia yakin dan beribadah minta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang gak bertauhid, dia menggantungkannya kepada selain Allah ta'ala. Antum lihat acara-acara sedekah bumi ya, sedekah apa lagi? Laut ya. Itu faktornya kenapa? Apa yang mereka yakini? Apa? Supaya penunggu lautnya ya gampang
untuk memberikan ikan, rizki. Padahal yang memberi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka enggak bertauhid. Mereka hanya sebatas mengucapkan la ilaha illallah di lisannya, tapi tidak mengetahui makna dan pengamalannya. Jika antum lihat para sahabat dengan jumlah yang sedikit, itu membuat takut orang-orang kafir. Antum jangan kira ya kondisi sekarang aja, dulu zaman sahabat itu banyak ya kerajaan-kerajaan kafir yang jauh lebih besar mereka. Dari sisi ekonominya, ya dari sisi kekuatan senjatanya, ya Persia, Romawi dengan jumlah yang banyak, tapi mereka takut kalau mendengar siapa? Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka bertauhid, yakin dan kuat menggantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau menggantungannya kepada jimat, ya kemudian kepada penunggu-penunggu tempat, nah ini akhirnya tauhidnya jadi apa? Jadi lemah. Karena yang membuat orang kuat, yakin dan datang pertolongan adalah tauhid. Maka penting ya untuk mengucapkan la ilaha illallah yang disertai dengan mengetahui makna dan kemudian diamalkan. Kemudian kata beliau, hazihi asma, nama-nama tadi, nama-nama untuk la ilaha illallah ada berapa nama tadi? Ada berapa nama? Kalimatul ikhlas, kemudian kalimatul taqwa, kemudian al-urwatul wusqa. Ini kata beliau al-kalimatul fasilah, kalimat yang akan membedakan antara al-kufri wal islam, antara kekufuran dan Islam. Li'anna katsiran minan nas, karena banyak dari manusia la yahtammuna bi muqtada hadhil kalimah, mereka tidak memperhatikan kandungan kalimat la ilaha illallah, mereka enggak memperhatikan. Ma'a annahum yuksiruna minan nutqi biha, yang bersamaan bahwa mereka memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah dan mereka menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan la ilaha illallah. Kasufiyah, seperti kelompok sufi kata beliau, tasawuf. Falahum aurad sabahiyah wa masaiyah. Ya, tarekat sufi itu mereka memiliki wirid-wirid pagi dan wirid-wirid sore. Mereka punya. Fiha, diantara wiridnya la ilaha illallah. Ada wiridnya mereka, wirid pagi, wirid sore. Jumlahnya kata beliau alaf al-marrat, ribuan kali. Ya, kalimat la ilaha illallahnya ada disebut diantara wirid-wirid mereka itu ada yang sampai 2999. Antum hitungnya gimana? Ya kadang 33 aja masih lupa tadi berapa ya. Ini ribuan kata beliau. Alaf al-marrat, ribuan kali. Walakinnahum yad'una ghairallah. Bersamaan dengan itu mereka berdoa kepada selain Allah Ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi mintanya kepada siapa? Selain Allah Ta'ala. Doanya kepada selain Allah. Ya, doanya kepada mbah ya. Mbah Kibuyut siapa ya. Mintanya kepada selain Allah Ta'ala. Maka yang seperti ini kata beliau fahiya la tufiduhum syai'a. Ini enggak bermanfaat untuk mereka sedikit pun. Kenapa? Li'annahum lam ya'malu bimuqtadaha, karena mereka enggak mengamalkan isi kandungan la ilaha illallah, fahum yaqulunaha, padahal mereka mengucapkannya. Wa yaqra'unaha, mereka membacanya. Fi auradihim, pada wirid-wirid mereka dan mengulang-ulangnya. Bahkan ya sampai berita terkadang wirid-wiridnya itu dijual belikan. Ya, sering Pak Ustaz coba kasih saya wirid-wirid tertentu.
Saya bayar berapa aja. Ada yang terkadang dikasih wiridnya nih, ente baca kalimat-kalimat ini adalah ilaha illallah dengan jumlah 3333. Pokoknya baca ini ya, tokonya langsung laris. Ya. Dagangannya tambah rame. Jabatannya langsung naik macam-macam. Ya. Tapi harganya 33 juta. Kadang ya dengan harga juga. Ada yang seperti ini. Ya, mereka membaca, mengucapkan dalam wirid dan mengulang-ulangnya walakin yad'unal mauta, tapi mereka berdoa kepada orang yang sudah meninggal. Wa yastaghitsuna bil maqburin, dan mereka istighosah dengan orang-orang yang sudah dikubur. Wa yuti'una masyayikh turuq, dan mereka pun taat kepada masyayikh, ya, syekh, orang-orang yang termasuk kategori pembesar-pembesar tarekat. Allazina yusyarri'un, yang mereka memberikan syariat kepada mereka dengan ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini macam-macam modelnya. Apalagi kalau ketua tarekatnya itu nanti beda-beda tingkatannya, makomnya. Ya, ada yang nanti dia dapat wiridnya dari mimpi, ada. Ya, jadi kebanyakan dalinya diantaranya dari mimpi. Saya tadi malam, ya, ketemu dengan orang yang pakaiannya putih, rambutnya putih semua. Ya, kemudian ya jenggotnya juga putih semua. Ya, kemudian wajahnya bercahaya. Kemudian memberikan kepada saya berbagai macam wirid-wirid tertentu. Kira-kira percaya nggak? Bahkan dia mengatakan, inilah yang datang kepada saya adalah utusan Allah atau Nabi. Padahal Nabi jenggotnya putih semua nggak? Enggak. Putihnya cuma berapa? Sekitar 18. Ya. Berarti kebanyakan hitam apa putih? Banyakan hitam. Jadi kebanyakan bohong ceritanya. Cerita mimpinya bohong, mimpinya juga nggak ada. Terkadang benar mimpinya, tapi yang datang kepadanya adalah syaitan sambil bawa tongkat. Ya, sambil pakai baju, cuman bajunya putih ada hijau-hijaunya. Nah ini ya, udah mulai apa? Udah mulai haram bebas. Tapi dipercaya. Ya, dipercaya, dan ini ya banyak di tengah masyarakat, dan mereka ada yang percaya. Ya, yang seperti ini yang mereka ambil dari guru-guru mereka atau yang disebut dengan masyayikh mereka, padahal mereka banyak mengucapkan la ilaha illallah sabahan wa masaan, pagi petang, ya, wala yughni anhum nutquhum biha syai'a, maka tidaklah mencukupkan mereka ucapan mereka dengan la ilaha illallah sedikit pun, dan tidak bermanfaat untuk mereka. Bahkan lebih jauh kata beliau di akhir pembahasan ini, wa minas sufiyati, dan di antara kelompok tarekat sufi, karena tarekat ini hampir masuk ke semua kalangan dan semua kelompok ada. Ya, hampir masuk ke setiap kelompok yang menyimpang tarekat sufiyah ini. Di antara mereka, kelompok mereka man la yantiq biha kamilah, ada yang tidak mengucapkan la ilaha illallah dengan sempurna. Ya, wa haula bizamihim, dan mereka dengan anggapannya itu bahwa mengucapkan la ilaha illallah tidak sempurna, itu soru mereka menjadi khawasul khawas, orang yang memiliki kedudukan yang khusus. Karena gini, di dalam tarekat tasawuf itu ada tingkatan-tingkatan orang dalam hal ibadah. Tingkatan yang pertama itu disebut dengan tingkatan syariat. Jadi masih sholat, ya, masih puasa,
ya masih mengerjakan amalan-amalan ibadah. Setelah itu baru naik kepada tingkatan apa? Ma'rifat. Ya, ma'rifat naik tingkatannya. Setelah itu baru naik pada tingkatan yang paling tinggi. Hakikat itu sudah apa? Sudah sampai pada tingkatan yang paling tinggi, sudah selesai dan pensiun ibadahnya. Udah itu nggak sholat lagi. Tapi ini untuk yang tingkatan apa? Tingkatan yang tinggi. Dan di antara tingkatan yang paling tinggi, kalaupun mengucapkan la ilaha illallah udah nggak sempurna ngucapinnya. Ini tingkatan khawasul khawas, tingkatan orang yang khusus spesialis. La yaqulun, mereka nggak mengucapkan la ilaha illallah, bal yaqulun, tapi mereka mengucapkan kadang gini, Allah Allah. Ini zikir mereka. Mereka mengucapkan dan mengulang Allah Allah Allah. Ada yang kayak gitu? Ada. Ma'annahu la budda an ta'ti bi jumlatin wahidah, padahal mesti dia mengucapkan dan mendatangkan kalimat ini dengan memberikan faedah sempurna. Adapun Allahu Allah, maka ini ism mujarrad, tidak memberikan manfaat sedikit pun. Wa ba'duhum la yaqul lafzul jalalah, sebagian di antara mereka tidak mengucapkan lafzul jalalah, bal yaqul, mengucapkan hu. Ada yang kayak gitu? Ada. Ini kalimat sebetulnya dalam bahasa Arab kalimat apa? Huwa itu apa? Dhamirun ghaib. Dhamir yang ghaib, yang enggak ada. Maksudnya apa nih? Hu-nya kemana? Hu. Ini enggak memberikan manfaat. Bahkan ini tala'ub. Dia bermain-main dengan kalimat ini. Maka wajib dihindari perkara-perkara yang seperti ini. Kenapa? Karena syaitan tahu tatkala kalimat la ilaha illallah ada kalimatul Islam, dan tatkala indan nas, pada manusia ada raubah, semangat untuk mengucapkan ini, maka syaitan pun palingkan mereka dari mengucapkan la ilaha illallah dengan cara ini. Mendatangkan kepada mereka dengan cara apa? Dengan cara tadi, udah ucapkan aja Allah Allah, atau ucapkan hu. Ya, kadang sambil ya kepalanya itu ya diputar-putarkan. Kadang ke kanan, kadang ke kiri, kadang kemana? Ke belakang, kalau ke depan ngantuk ya. Kadang sambil muter ya. Allah Allah. Ini apa maknanya? Ya. Bahkan sebagian mereka tidak mengucapkan ya lafaz tadi Allah enggak. Ya. Ada yang mungkin lebih parah pada tingkatan orang-orang yang khusus di antara mereka, enggak mengucapkan dengan lafadznya, enggak mengucapkan Allah, enggak mengucapkan dengan lafadznya hu, tapi apa? Mengucapkannya biqalbihi faqat, dengan mata hatinya. Ada yang kayak gitu? Diam. Ya enggak seperti itu. Yang namanya zikir itu dengan apa? Dengan lisan. Jangan diam. Kalau diam nantinya jadi apa? Bahaya nantinya. Diucapkan. Ya, ada yang tingkatan yang seperti ini. Maka kata beliau, wa minan nas, dan diantara manusia ada yang dilalaikan oleh syaitan dari mengucapkan la ilaha illallah. Ada. Fala yaquluha illa nadira, tidak mengucapkan la ilaha illallah kecuali jarang. Wa la yazkurullaha biha illa qalila, dia tidak berzikir kepada Allah Ta'ala dengan kalimat la ilaha illallah illa qalila, kecuali sedikit. Wala yukarriruha, dia tidak mengulang-ulang kalimat la ilaha illallah, padahal habis sholat ada. Ya, zikir pagi pun ada, zikir petang pun ada. Idealnya diulang, ya, diucapkan. Ma'annaha saqilatun fil mizan, padahal kalimat la ilaha illallah itu kata beliau berat fil mizan, dalam timbangan. Kama jaa fi kitab tauhid, sebagaimana datang dalam kitab tauhid.
annaha law wudi'at fi kiffatin, kalau kalimat la ilaha illallah diletakkan dalam satu neraca timbangan, wa wudi'at as-samawati wa man fiha, kemudian diletakkan langit-langit dan apa yang ada ya di dalamnya selain Allah, dan diletakkan bumi dan apa yang ada ya di dalamnya dalam satu timbangan yang lain, di langit selain Allah dan apa yang ada di langit, kemudian yang di bumi dan apa yang ada di bumi di satu timbangan, dan kalimat la ilaha illallah dalam timbangan yang lain, lamalat bihinna la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah itu lebih berat. Fahiya tasqul, maka kalimat la ilaha illallah itu lebih berat, biman fis samawat wa man fiha ghairullah, kalimat la ilaha illallah itu lebih berat daripada langit dan apa yang ada di dalamnya selain Allah, dan lebih berat dari bumi dan semua yang ada di dalamnya. Dan inilah kalimatun azimah, kalimat yang agung. Itu yang dikenal dengan hadisul bitoqah, hadis tentang kartu. Jadi nanti disebutkan dalam hadis itu bahwa ada hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang diperlihatkan kepadanya sijilat, lembaran-lembaran yang penuh dengan banyak dosa dan kesalahan. Dosanya banyak, ghibah ya, kemudian menjatuhkan kehormatan orang lain, ngambil harta orang lain, berbuat zina, mencuri, banyak dosanya. Diperlihatkan kepadanya sijilat, kesalahan-kesalahan yang lembarannya itu sejauh mata memandang. Wah, kata dia, binasa ini ya. Kemudian ditujukan kepadanya satu kalimat yang dia ucapkan di dunia, la ilaha illallah, cuman satu itu saja, satu bitokoh, satu kartu yang ternyata dibuka tulisannya la ilaha illallah. Kemudian ditimbang kesalahan yang banyak tadi, yang sijillah, lembaran-lembaran yang banyak penuh, ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan, yang dia amalkan. Maka yang lebih berat mana? La ilaha illallah ya. Maka ini kalimat yang azimah, walakin qalla man yatanabbah laha, akan tetapi sedikit orang yang memperhatikan kalimat la ilaha illallah dan menghadirkan kalimat ini. Wa yu'awwid lisanah ala nutqi biha wa tikrariha, dan sedikit orang yang membiasakan lisannya untuk mengucapkan la ilaha illallah dan mengulang-ulangnya, illa man waffaqahu Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali yang mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana makna daripada kalimat la ilaha illallah yang banyak diucapkan oleh para nabi dan para rasul, terutama Nabi Ibrahim alaihissalam? Maka ini insyaallah akan jadi pembahasan di pekan yang ketiga. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin, subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.